Oh, gimana? Pada sehat? Semoga Alhamdulillah Sehat, sehat. Pak. tetap sehat ya. Alhamdulillah. Oke, Iya, Pak. ini hari Rabu ya. Rabu bener ya? Dah lupa hari. Nah, kita masih PPKM. Iya, Rabu. Hari Rabu, hari ketiga ya. Dan saya kasih cas dulu. Oke. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kita absen dulu supaya tidak lupa. Eri ada ya, Eri? Kita sambil melihat di sini ya. Oke. Eri belum ada. Maya belum ada ya? Bener nggak ini? Benar kan? Rani, kemudian Alko ada ya? Pak Asep, Doni ada. Siap hadir, Pak. Asep Indra belum ada ya? Ada sih, Pak. Ini Pak Asep Indra bareng saya sih. Dia belum aktif Zoom-nya, lagi nyalain komputer dulu. Asep Doni, Asep Indra ada. Kemudian Alif belum ada. Kemudian Alexius Ada, Pak. ada. Kiki Hadir, ada. Pak. Kemudian Bayu Sandra ada. Warzukni ada. Mana? Belum ada ya? Belum ada. Tadi ada, Pak, tapi keluar lagi. Terlempar dia. Lempar. Pak Suratno belum ya. Anjar belum ada. Adit ada. Oke. Baik, kita ini lagi. Alif tadi ada Alif ya? Alif. Hadir, Pak. Alif. Bentar. Alif ada ya? Hadir, Pak. Alif hadir. Tadi belum ke ini. Belum ke ya. Nurani ada. Oke. Nah, di spot yang pertemuan kedua ini sudah simpen saya RPS ya. Sudah ada RPS. Kemudian sudah ada presentasi, dua presentasi. Ya. Dua presentasi dan sudah ada tugas. Ya. Nah, nanti tugasnya baru bisa dibaca setelah jam 6. Ya. Jadi jangan terganggu dulu lah. Gitu ya. Nah, di dalam RPS itu saya tayangkan saja. Memang belum lengkap ya, karena saya harus tanya dulu siapa. Oke. Nah, siapa GKM? GKM itu gugus kendali mutu, gitu ya. Jadi yang validasi harusnya GKM, gugus kendali mutu. Jadi semacam SPM-nya di Prodi ya. Ada SKM, ada GKM. SKM itu Satuan Kendali Mutu, itu ada di level fakultas. Dan
satuan penjaminan mutu itu ada di UPI, yaitu SPM. Ya. Nah, ini harus diinikan. Nah, secara umum kemarin deskripsinya sudah disampaikan. Memang apalagi kan era teknologi itu sebagai era knowledge. Ya. Era knowledge. Era knowledge itu era pemikiran atau era berpikir. Ya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan juga kalau salah di sini ya. Munculnya robot itu sesungguhnya dikarenakan ada beberapa hal yang sudah tidak harus dipikir oleh manusia. Sudah tidak harus dikerjakan oleh manusia gitu ya. Karena manusia terus ke depan. Berpikirnya terus berpikir ke depan. Jadi teknologi-teknologi yang dihadirkan untuk membantu sesungguhnya itu kalaupun disebut sistem cerdas itu hanyalah lebih kepada otomasi, konsistensi dan akurasi gitu ya. Nah, kalau misalnya secara alamiah orang sebut saja memindahkan barang itu semakin lama semakin capek ya, nggak akan konsisten. Nah, robot kan konsisten ya selama energinya masih ada kan gitu ya. Ya tentu secara umum selama mekaniknya jalan kan gitu. Tapi asumsinya jalan. Mereka konsisten ya, konsisten. Termasuk untuk otomasi. Misalnya untuk memutuskan atau mengambil keputusan dari sebuah pilihan. Kita mungkin kalau sudah banyak membandingkan itu ada kekeliruan. Ya, kekeliruan itu biasanya intervensi eksternal ya. Kita terganggu ya karena kita punya emosional. Mungkin sudah tidak lagi gitu ya. Nah, maka kayak saya misalnya ya, itu nggak bisa periksa UTS, periksa UAS itu dalam satu waktu. Nggak bisa. Ya. Karena sebut saja ada 40 mahasiswa. Setiap UTS-nya 5 soal gitu ya. Berarti 5 kali 40. Ya, berarti ada 200 soal kan artinya. Atau ada 200 kegiatan. Kalau satu soal 10 menit misalnya, atau 5 menit, itu udah 1000 menit. Ya, coba bayangkan, Bapak Ibu, belum lagi misalnya kalau periksaannya itu di layar, udah capek, udah lelah, gitu ya. Itu pasti akurasinya bergeser atau akurasinya terganggu, gitu ya. Nah, maka kita bagi. Paling tidak, misalnya dalam sehari satu soal. Jadi periksa nomor satu semua kan gitu ya. Balik. Jadi kalau dalam bentuk kertas itu sudah kucel itu sih kertas itu balik ya gitu. Belum lagi, nah maka sekarang kan mesin-mesin sudah mulai di bagaimana bisa membaca narasi, bisa membaca inti dari narasi kan itu ya dengan retrieval information itu ya sudah seperti itu. Sudah didekatkan lah. Gitu ya. Tetapi secara sempurna masih belum ya. Gitu. Paling tidak membantu untuk hal-hal yang sifatnya umum atau yang sifatnya berulang. Gitu ya. Itu bisa dikerjakan oleh. Nah, maka kalau memang era ini adalah era berpikir dan ruang berpikir itu ya filsafat. Ya. Filsafat ruang berpikir itu. Nah itu ya. Jadi artinya mata kuliah ini
untuk lebih memayungi bagaimana aktivitas kita sebagai akademisi itu adalah berpikir. Dan berpikir itu harus didukung oleh sejumlah masalah, sejumlah data, sejumlah fenomena, beserta pembanding atau realita, kan gitu ya. Nah ini sebetulnya kehidupan kita gitu ya, di mana yang terus harus diinikan. Maka ruang filsafat. Nah kalau membaca beberapa definisi atau beberapa pengertian, ya kita ini adalah filsafat atau filsuf gitu ya. Karena bagaimana kita melakukan merespon sebuah persoalan, kemudian kita menghadirkan fenomena dari persoalan itu untuk membentuk sebuah pola jawaban yang akhirnya kita generalisir, kita putuskan. Itu sama kan seperti itu. Hanya levelnya ataupun konteksnya mungkin yang berbeda ya. Seperti filsuf-filsuf dunia, maka mereka berpikir pada hal-hal yang bersifat global atau bersifat holistik kan gitu. Nah itu jadi poinnya ya ini jangan dianggap hal baru gitu ya. Kita sekalian melakukan perenungan, melakukan refleksi, itu kan sesungguhnya bagian dari perilaku filsafat kan gitu sebenarnya. Filsafat. Nah itulah tujuannya ya. Learning outcome-nya ada learning outcome program studi. Saya kutip tidak banyak lah ya gitu. Hanya ujungnya bagaimana kita betul-betul memiliki sikap ilmiah, memiliki sikap edukatif gitu ya, dan perilaku-perilaku positif lainnya yang memang akan memberikan kontribusi terhadap yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian learning outcome-nya juga diharapkan kita bisa membuat kritik ya, atau membuat sebetulnya kritik itu bagus ya. Jadi kritik itu cuman kenapa sekarang diselewengkan seolah-olah kritik itu adalah buruk gitu ya, buruk. Nah itu yang keliru ya. Kritik itu kan sesungguhnya menunjukkan ada persoalan yang belum tuntas kan gitu ya. Nah, belum tuntasnya di mana? Nah, bisa di sisi pengkritik, bisa di sisi yang dikritik gitu. Jadi ketika orang mengkritik itu bisa memberikan penguatan sebetulnya terhadap apa yang dikritik gitu ya, atau bisa membuat revisi atau perbaikan kan gitu ya. Saya di sini suka ada pengajian bapak-bapak kan gitu ya, para pensiunan, para apa gitu. Lalu ada ustadznya, kemudian ustadznya membimbing awal gitu ya, baca beberapa kata atau beberapa setengah ayat gitu ya. Oh, ini lalu diikuti kan, diikuti satu-satu gitu ya. Ini. Nah, lalu si gurunya mengulang. Mengulang itu sebetulnya kritik ya kan gitu. Karena mungkin asumsinya yang mengikutinya kurang pas kan gitu ya. Misalnya apakah qalqalahnya atau tajwidnya atau ya tadi mahrujul huruf dan seterusnya kan gitu ya. Nah, itu si guru itu kritik kan gitu misalnya. Alif, ba misalnya. Lalu diikuti. Lalu gurunya ngulang lagi alif, ba gitu. Kayak gitu misalnya. Nah, itu pengulangan itu kritik. Nah, kenapa dia melakukan kritik? Karena dia merasa ada persoalan. Gitu ya. Persoalan mungkin mendengar si jamaahnya tidak mengatakan seperti yang ia contohkan.
Kan gitu ya. Nah, sekarang apakah betul si jamaahnya itu mengatakan yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan? Belum tentu, ya. Yang jadi persoalannya apa? Apa telinganya si gurunya atau ucapannya si muridnya? Kan bisa begitu, ya. Jadi mungkin saja telinga si gurunya sebetulnya yang kurang eh, jelas mendengarnya, yang mengucapkannya benar gitu ya. Nah, dalam persoalan itu lihat konteks. Konteksnya apa? Konteksnya keyakinan, kan gitu ya. Keyakinan bahwa yang dibacanya itu benar. Ya nggak masalah, ulang lagi aja, ikuti gitu kan. Jadi di saya di sini sering ribut gitu ya, ketika dikritik oleh gurunya gitu ya. Ya tadi juga saya ngomong gitu kan, gitu kata si muridnya tuh gitu ya. Mestinya nggak usah komplain lagi gitu ya. Udah ikuti saja gitu, ikuti saja misalnya ya, kayak gitulah. Nah jadi itu ya. Jadi ketika gurunya eh, mengkritik bacaannya dan ternyata si muridnya bacaannya benar, itu artinya penguatan. Oh iya benar, saya itu berarti bacanya udah benar, cuman telinganya gurunya, kan gitu ya, seperti itu. Kata gurunya, oh iya berarti diikuti, sekarang jadi benar, kan jadi bagus gitu ya, jadi bagus. Ini yang jadi itu tuh seperti itu. Jadi ketika orang misalnya oh, mengkritik, misalnya Adit gitu ya, udah jangan marah dulu, jangan marah dulu. Jangan-jangan salah persepsi, ya kan gitu, dari apa yang dia sampaikan. Nah itu, nah maka ketika misalnya ternyata dia salah orientasi atau salah referensi, gitu, kan jadi penguatan kepada yang apa yang kita sampaikan. Nah, itu juga salah satu cara berjalannya berpikir, kan gitu ya. Coba kalau diam aja, gitu. Nah tapi kritik sekarang itu sudah dipolitisasi, dijadikan alat ya untuk eh, sebut saja menurunkan kualitas hidup, ya kan ya. Jadi mendiskreditkan orang atau membuli lah gitu ya, gitu, atau mempermalukan atau membenci, kan gitu ya. Nah, nah itu yang sudah tidak sehat gitu ya. Menurut saya itu bukan bukan kritik lagi ya, menurut saya. Tapi itu adalah sudah gangguan gitu ya, gangguan. Bahkan dalam beberapa hal kan masuk kriminal ya gitu ya. Nah, itu ketika kita juga diharapkan punya kritik. Nah, kritik itu keluar dari berpikir kritis ya. Kemudian mengintegrasikan keterampilan belajar ya. Jadi ujungnya karena ini ada nuansa-nuansa pendidikan, maka keterampilan belajar, keterampilan mengajar itu diharapkan mengajar dan belajar itu adalah sebagai ruang untuk melakukan olah pikir, gitu ya. Melakukan olah pikir. Gitu ya. Substansi itu hanya case saja, kan? Itu case saja substansi itu. Yang tidak lama lagi substansi itu akan bergeser, akan berubah, gitu ya. Materi yang mungkin Adit dulu tahun berapa, coba ada nggak sekarang? Secara materi misalnya. Itu nyaris nggak ada. Sudah berganti. Konten itu sudah berganti. Kemudian bekerja dengan pendekatan interdisiplin untuk mencahkan masalah keilmuan misalnya. Ya, nah jadi harapannya karena memang artinya filsafat itu melihat sesuatu secara lebih luas, maka kita diharapkan menjadi lebih bijak, gitu ya, menjadi lebih bijak, gitu ya. Nah ini yang sesungguhnya sudah dipraktekkan di negara-negara modern, ya. Jadi ketika kita melihat sebuah kejahatan atau sebuah ya kriminal, gitu ya, itu berbeda penyikapannya antara negara-negara berkembang ya seperti kita dengan negara-negara modern, gitu ya.
Jadi pendekatannya kalau negara-negara berkembang itu kepada punishment kan gitu ya. Jadi seolah-olah orang yang berbuat kejahatan, orang yang berbuat kriminal itu harus dihukum, ya, harus dibinasa, ya, atau harus dimusnahkan, kan begitu. Nah itu cara berpikir malah saya sih itu cara berpikir radikal gitu menurut saya gitu, cara berpikir radikal. Jadi ketika orang berbuat kesalahan, ketika orang berbohong misalnya, gitu ya, maka adrenalin kita ini kayak ingin membunuh atau kayak ingin membinasa. Nah, di negara-negara modern kita coba lihat di film-film, ya gitu ya. Mereka sudah pendekatannya humanis. Gimana? Karena saya menyayangi, maka saya harus menyelamatkan dia dari perbuatan kriminal. Gitu. Kan beda orientasinya ya. Bahwa itu adalah hukum, itu adalah metodologi kan sebenarnya. Metodologi dan etik ya, sebagai bangsa, sebagai negara yang teratur kan gitu. Jadi itu hal berbeda menurut saya ya gitu ya. Pertama dari penyikapan ketika misalnya coba dengarkan ketika kalau kita misalnya ke siapa ke lawan kita jangan berbohong kan begitu ya. Oh, saya tidak ingin dibohongi. Ah, begitu kan misalnya. Tapi lihat orang-orang ini. Saya tidak tidak ingin Anda berbohong. Nah, itu ungkapannya itu. Saya tidak ingin Anda berbohong. Gitu ya. Itu berbeda dengan jangan bohongi saya. Dengan ungkapan saya tidak ingin Anda berbohong. Saya tidak ingin Anda celaka gitu maksudnya lah gitu ya. Gitu. Itu beda. Nah, itu ininya apa namanya? Gitu ya. Nah, maka sebenarnya kalau masalah konsekuensi hukum itu tadi itu masalah etik bernegara, masalah aturan main, masalah kesepakatan kan sebenarnya. Arab Saudi itu kan menerapkan hukuman mati kan gitu ya. Tapi kita menyaksikan berapa banyak yang terbebas setelah apa? Setelah ada islah dengan keluarganya. Itu saya pernah menyaksikan diri gitu ya. Dia sudah divonis, kemudian diberi waktu kan gitu ya. Nah, sementara dihadirkan keluarganya dari sini, kemudian si keluarga itu betul-betul menyaksikan bahwa ini adalah bukan upaya terencana atau sengaja membunuh gitu ya. Akhirnya bebas. Artinya konsekuensi hukum itu tidak mutlak gitu ya. Dan bahkan di beberapa negara sudah melarang hukuman mati kan gitu ya, seperti itu. Nah, itu jadi etiknya orang melanggar itu memang dihukum etiknya ya, etiknya. Nah, bentuk hukuman itu kembali kepada kesepakatan. Kesepakatannya seperti apa kan gitu ya, seperti itu. Nah, itu beda ya. Jadi nah itu berpikir itu mengarahkan atau mendorong membangun kita untuk lebih bijak kan gitu. Nah, filsafat harapannya lebih bijak gitu ya. Kita bagaimana melihat orang-orang bijak ya, seperti para ulama besar gitu, kemudian para tokoh gitu dalam ungkapan-ungkapannya itu bijak gitu ya. Berikutnya adalah ada learning outcome by course ya gitu ya. Nah, ini mah lebih ke substansi lah gitu ya. Paling tidak kan kita punya gambaran bagaimana pengertian supaya bisa menjelaskan lalu bagaimana ruang lingkupnya, lalu bagaimana hubungannya dengan ilmu pengetahuan ya, lalu bagaimana karakteristiknya. Ini lebih ke mata kuliah ya atau learning outcome
mata kuliah. Nah ini skenarionya ya. Jadi skenarionya kita ada 16 pertemuan, walaupun beberapa itu sepertinya bisa kita gabung ya, gitu. Bisa kita gabung. Saya belum review lagi gitu ya. Sudah, tapi standar RPS seperti ini. Jadi kita pakai sinkronusnya Zoom meeting ya. Kemudian asinkronusnya boleh pakai WhatsApp, pakai email, pakai spot gitu ya. Itu asinkronus. Jadi di spot itu saya nyimpan tugas, saya nyimpan materi, saya nyimpan beberapa dokumen mungkin yang saya sedang mencari YouTube juga untuk supaya bisa diamati ya, dicermati, terutama untuk studi-studi kasus kan gitu ya. Nah, itu hampir seperti itu ya. Nah, tugas-tugas itu atau penilaian itu tugas sebetulnya ya, penilaian itu tugas. Tugas-tugas itu di sini saya menyebutnya paper. Paper itu ya sebetulnya bacaan ya, bacaan. Anda membuat bacaan. Jadi apa yang sudah kita diskusikan, coba Anda rumuskan misalnya tentang apa filsafat dan dasar pemikiran filsafat. Ini bagaimana Anda menarasikan apa yang Anda temukan, apakah di perkuliahan ini atau Anda di media-media lain atau di kasus-kasus lain. Nah, itu untuk menginternalisasi atau mengkristalisasi konsep-konsep yang sudah dibahas kan gitu ya. Karena kalau sifatnya definisi umum dan sebagainya, ya itu baca saja di buku-buku gitu ya. Tapi bagaimana interpretasi, persepsi kita terhadap sebuah narasi, nah itu ada proses berpikir, gitu ya. Ada proses berpikir, gitu ya. Oke, nah, begitu seterusnya ya sampai akhir. Ini tuh 3 bukan ya? Sampai akhir. Walaupun ini namanya juga rencana atau rancangan ya, bisa di tengah jalan kita menemukan hal-hal yang bisa merubah strategi ini, ya kita rubah ya, kita rubah. Jadi tidak, namanya juga rencana gitu ya, rencana atau rancangan. Nah itu silakan anda lihat ya di spot itu ada. Nah berikutnya kita akan coba bicarakan awal atau pengantar dari filsafat ini atau mata kuliah ini gitu ya. Tapi saya tidak ingin kan filsafat kemudian apa filsuf gitu kan seperti wali dan itu kan dianalogikan sebagai apa namanya sesuatu yang aneh gitu ya. Nggak aneh, justru jangan aneh gitu ya. Nggak aneh gitu ya. Justru ini harus umum ya, harus umum bahwa ada hal-hal cara pandang yang belum sama, ya itu mah biasa gitu ya. Tapi jangan seperti menganeh-anehkan diri gitu ya. Wah, karena saya sudah belajar filsafat, maka ngobrol saya harus sudah mulai apa ya, misalnya gitu. Janganlah, biasa aja. Justru ini normatif gitu ya. Ini hal biasa gitu ya. Jangan, wah dia mah pantas filsuf, ini mah nggak keharti oleh orang awam misalnya gitu. Jadi seperti mendikotomi bahwa itu adalah eh, haknya segelintir orang. Enggak, ini hak semua orang ya. Nah, di filsafat itu sering dikelompokkan dengan 3 aspek ya. Ada ontologi, itu lebih kepada bagaimana persoalan itu datang dari eksistensi ya, dari keberadaan ya. Kemudian aksiologi ini bagaimana sesuatu itu terjadi kan gitu ya. Dari sisi bagaimananya gitu ya. Kemudian ada epistemologi, ini dari sisi dilihat kebermanfaatan atau kegunaan. Kira-kira secara umum konteks
keilmuan atau konteks pengetahuan atau fenomena itu didekati dengan 3 aspek ini ya, secara berangkat dari pandangan-pandangan filsafat gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat ini juga kita mencoba menyederhanakan dengan apa yang ada di tengah-tengah kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bagi 2 dan secara umum orang sepakat, jadi ada yang filsafat umum ya, general gitu ya, makro, ada filsafat khusus mikro kan gitu ya. Biasanya filsafat khusus itu sudah dekat kepada pengetahuan gitu, pengetahuan. Nah, ini filsafat umum itu kira-kira masuknya di apa namanya? Sorry. Oh, ini ketutup saya. Ya. Ada metafisika, ada epistemologi, ada logika, ada aksiologi ya. Nah, ini maksudnya konteks atau pemikiran-pemikiran seperti tadi metafisika dan sebagainya itu bisa berlaku untuk lebih luas atau lebih general gitu ya, lebih general. Jadi logika itu bisa diterapkan pada berbagai disiplin kan gitu ya. Nah, maka itu masuknya ke filsafat umum. Kemudian untuk filsafat khusus ini sudah mengerucut ke pengetahuan, ya kan? Menjadi knowledge, menjadi perilaku, menjadi kebiasaan, menjadi pekerjaan, menjadi tindakan atau keputusan, kan gitu ya. Nah ini, maka ada filsafat pendidikan, filsafat hukum, sejarah, seni, sosial, macam-macam lah banyak gitu ya dan lain-lain. Nah kemudian, nah karena ini sebetulnya karena ini pendidikan ya, maka terbagi 2 lagi ya. Sama kita membandingkan atau membagi menjadi teori dan praktek, maka sebetulnya di dalam kedua-duanya juga ada filsafatnya ya. Sehingga kadang akhirnya dan fakta pun seperti itu. Ya teori dengan praktik itu suka bergeser. Jadi suka ada pergeseran. Karena memang masing-masing itu ada kondisi yang tidak setiap saat dipenuhi ya persyaratannya. Kalau teoretik itu kan biasanya hidup di ruang ideal, ya kan, di ruang ideal. Nah, sementara praktek itu di ruang nyata, kan gitu ya. Kalau misalnya sama-sama ruang ideal, ya itu nggak ada masalah, hampir sama. Tapi di ruang praktek itu banyak sekali variabel-variabel yang tidak diperhitungkan pada saat teori. Ya, kemarin saya kan menyampaikan juga ya, di bagaimana sebuah gelas itu didorong 10 Newton dari kiri, didorong 10 Newton dari kanan, ya kan? Menurut hukum Newton 1 itu stabil. Artinya stabil itu seperti tidak ada pengaruh, kan itu maksudnya. Tapi kan kenyataannya pecah. Ya, karena ruang idealnya tidak dipenuhi oleh gelas. Karena Newton itu mengasumsikan bahwa yang dimaksud objek atau materi itu benda tegar dan berupa titik, kan gitu. Nah ini yang sering diinikan. Sama seperti contoh misalnya kita akan akan apa namanya nembak sebuah sasaran misalnya pada jarak tertentu ya, misalnya 2 kilometer gitu ya. Nah, kan secara mekanika itu dengan mengetahui berapa kecepatan dorong peluru, kemudian berapa sudut elevasi gitu ya.
eh, ketika itu sudah dihitung, maka harapannya kan pas kena sasaran, gitu ya. Tapi dalam kenyataannya kan nggak begitu. Bisa dia kelewatan, bisa dua nggak nyampe, ya kan? Atau salah arah malah. Nah, karena apa? Karena variabel tadi, gesekan udara, udaranya macam-macam. Ada angin ribut, ada angin sepoi-sepoi, kan berbeda-beda seperti itu. Nah, itu perbedaan yang paling mudah kita analogikan antara filsafat ilmu dengan filsafat praktek itu suka bergeser. Walaupun ya ujungnya harus menyatu, sama seperti ini kita menyatu ke filsafat gitu ya. Nah, kembali tadi ke pembagian dengan 3 aspek gitu ya. Jadi aspek ontologi itu membahas tentang eksistensi. Jadi apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh kita ingin tahunya ya, dari sebuah keberadaan, gitu ya. Sebuah keberadaan. Kemudian akhirnya ya harus diputuskan ya bahwa ini ada, kan gitu ya, ada. Gitu ya. Nah, coba nanti dibaca. Jadi ilmu pengetahuan atau termasuk filsafat itu memang eksistensi Tuhan itu aksioma, ya. Bisa dibantah gitu. Dan itu adalah persyaratan ada, kan gitu ya. Persyaratan ada. Itu kalau baca teori-teori eksistensi itu ya. Jadi mustahil tidak ada, ya. Sebab itu sumber ada, gitu ya. Dan tidak boleh lebih dari satu. Jadi filsafat juga sudah, kalau Tuhan lebih dari satu nggak akan ada yang ada ini gitu. Justru akan saling meniadakan gitu. Gitu kan kalau sudah berbicara itu. Jadi ada jadi tidak diuji lagi oleh ilmu pengetahuan lain. Sebenarnya Tuhan itu aksioma. Jadi adanya itu aksioma. Memang wajib ada. Gitu ya. Nah, wajib ada. Nah, lalu keberadaan yang lain itulah yang menjadi wilayah filsafat sebenarnya, gitu ya. Walaupun filsafat juga nanti akan menemukan pertentangan antara dogma-dogma, kan gitu ya. Nah, tapi itu nanti yang bahasnya khusus jurusan filsafat lah, bukan kita lah gitu ya, filsafat kita. Nah itu jadi ontologi itu menginikan misalnya gaya ya, tentang gaya ya, tentang termasuk teknologi gitu ya. Nah itu ada ontologinya. Epistemologi itu membahas apa namanya, cara mendapatkan ya, cara mendapatkan, tadi kebalik ya, cara mendapatkan ya. Kalau tadi tentang ada gitu ya, kemudian cara mendapatkan untuk yang ada tadi gitu ya, atau memahami yang ada tadi, kan gitu ya. Jadi mempelajari teori pengetahuan ya. Nah, aksiologi itu tentang kegunaan atau manfaat ya. Itu di bidang. Jadi 3 itu sebenarnya tidak lebih. Jadi kalau sebuah ilmu tidak memenuhi 3 ini, nah itu gugur sebenarnya. Ya, gugur gitu ya. Jadi harus memenuhi 3 ini. 3 aspek ini. Nah ini strukturnya ya, seperti sebetulnya hampir sama lah penjabaran dari yang tadi atau cara pandang dari yang tadi. Jadi kalau dilihat dari 3 hal yang lain, ya ada teori pengetahuan, ada teori hakikat, ada teori nilai, gitu ya, ada teori nilai. Nah itu dari tadi ontologi, epistemologi dan
aksiologi. Nah, ini dari teori pengetahuan itu bercabang menjadi epistemologi, tadi knowledge, pengetahuan, ya. Logi itu teori, ya. Maka teori pengetahuan atau filsafat ilmu lah, gitu ya. Dan logika yang memberikan aturan, ya. Jadi logika itu aturan atau tahapan, ya, atau bagian-bagian, kan, gitu ya. Sehingga secara komputasi, jadi bagian elementer, ya, bagian elementer menjadi logik atau logika, ya. Maka logik itu secara biner kan ada logik 0, logik 1. Nah, dari sini sebenarnya, ya, dilogikan. Ada, nyala, tidak ada itu padam. Nah, seperti itu filsafatnya, ya. Jadi on itu lambang ada, maka selalu satu, ya. Walaupun bisa dibalik-balik kan kenyataannya, tapi konsensusnya seperti itu. Jadi off itu 0, tidak ada, kan, maksudnya. Ya kalau lampu ya tidak ada nyala atau tidak ada aliran, tidak ada pergerakan elektron, kayak gitu, ya. Nah, itu logik. Ini kan logiknya true, ini kan logiknya false, gitu ya. Jadi ada logika benar, logika tidak benar kan sebenarnya. Bukan salah benar seperti ini, apa namanya? Salah benar seperti apa ya kalau saya contohkan, misalnya memasukkan benda gitu ya, bentuknya bola ke lubang benar, lalu yang segitiga itu salah gitu ya. Nah, bukan seperti itu gitu ya. Jadi ini konsensus logika, benar salah itu lambang. Saklarnya bisa dirubah-rubah sebenarnya, ya, tapi itu sebetulnya tidak standar lah, tidak standar lah. Jadi sebenarnya bukan benar salah, tapi benar tidak benar, gitulah, gitu ya. Salah yang seperti ungkapan kita, ya walau alam kan gitu ya. Nah, benar dan tidak benar, gitu ya. Salah dan tidak salah, gitu, kalau kita mau konsen seperti itu. Jadi benar itu tidak salah, kan gitu ya. Jadi, wah kamu itu tidak salah, berarti benar. Ya, tapi kalau kamu tuh tidak salah, nah itu salah, kan gitu ya. Jadi kalau disebutin, Dit, kamu tuh bener-bener nggak bener, itu salah gitu ya. Jadi salah gitu ya, gitu ya. Itu. Oke, itu kan lebih ininya di apa? Ada matematik diskrit ya dulu kalau nggak salah, ada di logika informatika, ada di apa lagi ya, ada peta Carnot, kan ada Boolean dan sebagainya. Nah, itu sudah jadi pengetahuan kan seperti itu. Di aspek hakikat itu ada ontologi, kosmologi, antropologi, itu. Teodesia, ada filsafat agama, filsafat hukum, filsafat pendidikan. Ini sudah ke aspek teori hakikat atau aspek tadi apa namanya, aksiologi ya, ontologi ya, aksiologi nilai ya, nilai. Nah, teori nilai ada etika, ada estetika ya. Jadi loh kalau moral di mana? Ya di sini juga ya. Tapi dia ada juga di kelompok teori hakikat dari sisi filsafatnya ya. Jadi filsafat level atau layer keduanya atau filsafat khususnya gitu ya, seperti itu. Maka dari etika ada berbagai dampak ya, tugas, sifat dasar, objek, metode, dari metode turun lagi sampai kepada yang lebih spesifik ya, matematik, normatif dan seterusnya. Nanti sampai ke
secara ilmiah pengetahuan menjadi tahapan-tahapan ilmu pengetahuan kan gitu ya. Ada istilah, ada definisi, ada deskripsi, ada fakta, nanti seperti itu. Nah, ini ilmu filsafat induk dari semua ilmu pengetahuan. Ya, jadi suka atau tidak suka, walaupun kita kan hidup di sudah era pengetahuan, ya, di era pengetahuan. Jadi sudah bahkan ada beberapa pengetahuan yang sebetulnya misalnya kita belajar ya, coba saya ingin tanya siapa di sini ya supaya agak ini supaya agak ada apa tuh kasus lah, kasus case gitu ya. Dulu kan di SD, di SMP, di SMA atau SMK itu kan belajar biologi ya, semua belajar biologi. Coba sekarang saya tanya, apa gunanya kita belajar biologi? Anda sekarang sebut saja pendidik atau pengelola bidang teknologi. Coba ya. Saya tutup dulu supaya kelihatan semua maksudnya. Ya. Coba saya ingin tanya ini siapa yang lebih senior di sini ya? Yang lebih senior. Ibu-ibunya cuma 2 ya? Memang cuma 2 ibu-ibunya. 3 ya? 3 sama Maya ya? 3, Pak. 3. Yang lebih senior siapa di sini ya? Ini muda semua. Ini ya. Eri udah punya keluarga kan? Belum, Pak. Aduh, kamu belum lagi ya. Ngapain aja tuh kamu tadi? Belum, Pak, masih muda. Masih muda. Karena masih muda lah gitu ya. Adit kan udah punya Adit ya? Tapi belum punya anak ya? Belum. Ini yang sudah punya anak ini sebenarnya. Pak Siapa? Alko. Coba. Maya. Alko. Tapi bapak-bapak, karena ini pengalaman yang saya alami juga maksudnya gitu ya. Coba Pak Alko udah punya kan? Ya. Kira-kira kata Pak Alko itu pelajaran biologi di sekolah-sekolah sebelumnya itu sekarang untuk apa Pak Alko coba? Kalau apa Prof? Ya. Dan menggeluti bidang IT, memang nggak ada sih dampaknya sih. Nggak ada ya? Juga. Huh? Iya, nggak ada sih. Nggak ada ya? Waduh. Kenapa nih negara ini kok bikin susah-susah harus belajar itu segala. Gitu ya. Oke, ya. Nah, jadi kan dilihat dari sisi praktis gitu, seperti yang Pak Alko tadi sampaikan, nyaris nggak kepake, ya kan? Itu fakta gitu ya. Itu fakta gitu ya. Tapi hati-hati Pak Alko, sebentar lagi justru ilmu biologi Bapak itu akan diuji. Akan diuji gitu ya. Akan diuji. Oleh siapa? Oleh siapa saja, terutama oleh keturunan Bapak. Oleh keturunan Bapak. Gitu ya. Pak Alko anaknya berapa? 4, Prof. 4. Laki, perempuan? Perempuan 3, laki 1. Oke. Saya ingin tanya. Yang laki berapa? Yang laki baru lahir. Wah, baru lahir. Kalau begitu harus dipersiapkan. Ini harus jaga-jaga nih. Ya. Kalau nanti dia sudah gede, Pak Alko ya. Ya. Lalu Pak Alko ajak renang, dia itu kan gitu ya. Dan dia laki-laki kan? Laki-laki ya. Ini maaf ibu-ibu ya, karena cuma bertiga dan yang sudah dewasa nggak ada masalah, yang belum dewasa supaya cepat dewasa ya. ini
maksud saya supaya contohnya itu ekstrim gitu ya, supaya ekstrim. Nanti putranya Pak Asko itu waktu diajak renang, lihat anunya Pak Asko, ya, lalu bertanya dia, Pak itu apa? Bapak mau jawab apa? Itu Bapak mau jawab apa? Pikirkan dari sekarang ya. Ya, kalau Bapak salah jawab, maka anak Bapak itu akan Bapak bikin kacau pikirannya berarti. Ya kan? Nah, misal Bapak jawab burung, Pak. Ya, ini kita ini aja kan umum nih. Misalnya Pak Alko itu jawab burung. Pak Alko punya burung juga kan di rumah ya? Atau tetangga Pak Alko? Nggak ada. Nggak ada. Tetangga Pak Alko juga nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi pasti anak Pak Alko juga akan tahu ada burung di dalam sangkar. Pasti ya? Nah, maka ketika Bapak jawab itu burung, dia mulai kacau Pak pikirannya. Ini Bapak, ini burung bagaimana? Kok tidak di dalam sangkar seperti di tangga atau... Satu Pak, akan bikin kekacauan. Ya. Dia penasaran Pak. Langsung dia googling Pak. Burung. Apa yang akan keluar? Pasti burung-burung gagak segala macam. Itu tambah kacau Pak. Bapak ini berbohong kepada saya. Itu kasarnya begitu. Akan terjadi seperti itu. Dia akan kaget lagi Pak. Nah, mulailah dia spesifik. Tulis di searchingnya, burung Bapak. Apa yang akan terjadi? Itu kekacauan ketiga, Pak. Yang akan mengacaukan pikiran anak Bapak. Dan mulailah di situ, dia tidak percaya. Mulai di situ, dia menganggap ini sesuatu yang rahasia. Ini sesuatu yang harus dibongkar. Ini sesuatu, di situ Pak mulai. Nah, jadi pelajaran biologi itu nanti di situ dijawabnya, ya. Jadi gunakanlah bahasa biologi, Pak, gitu. Iya, bahasa biologi nanti ya, gitu. Nah, itu contoh aja ya, gitu ya. Nah, maksud saya si ilmu-ilmu itu bersifat umum. Ya. Kenapa diajarkan? Memang harus dikuasai, harus dikuasai. Ya, saya bertanya seperti Pak Alko gitu. Ini ilmu biologi yang waktu saya pelajari itu ngapain gitu, dipakai di mana? Gitu ya. Nah, ternyata itu Pak, di antaranya. Tentu banyak case-case lain yang harus dipersiapkan. Hati-hati menjawab ke anak sekarang. Sebab dia kalau sudah ada keraguan akan lari ke Mbah Google. Disitulah tabir, apalagi kalau tidak di guide atau tidak didampingi, wah itu sudah jurang Pak. Ya, pernah Bapak masuk internet 3 menit? Nggak pernah Pak, kecuali kalau ingin BB. Ya, tidak pernah. Siapapun masuk ke situ, ya itu pasti setiap saat nyasar dulu. Ya, nyasar dulu. Ya, bukan berarti ke hal-hal yang pornografi, bukan ya gitu ya. Tapi nyasar dulu. Gitu. Sok aja. Ya, apalagi misalnya perangkat kita tidak bagus di dalam proteksi dan sebagainya. Itu maka bayangkan itu oleh anak-anak kita yang polos gitu Pak. Ya, nah ini PR ya, PR bagi kita semua ya. Oke, itu salah satu case saja. Biarkan Warzukni itu mikir karena dia belum gede gitu ya. Suruh mikir saja. Oke, lanjut ini nih ya. Jadi filsafat itu memang hulu ya. Jadi filsafat itu hulu dari pengetahuan dan muaranya itu ya hari ini teknologi muaranya ya. Maka ada istilah hilirisasi
pernah mendengar ya. Nah, sekarang kementerian dan terutama yang riset teknologi, di bidang riset teknologinya sedang melakukan hilirisasi dari riset-riset gitu ya. Karena sebagian besar riset-riset kita itu riset-riset dasar dan riset-riset konseptual ya. Jarang sampai ke ke hilirnya, itu dalam bentuk produk. Nah, sekarang didorong, disuntik oleh namanya Merdeka Belajar, ya kan? Nah, di mana Merdeka Belajar itu kita harus melakukan sinkronisasi berbagai hal dengan industri, dengan dunia usaha dan dunia kerja, ya, Dudika. Gitu ya. Nah itu, jadi nanti akan lebih jelas, ya. Bagaimana pelajaran biologi dalam konteks apa itu akan lebih jelas sebenarnya ketika Merdeka Belajar ini berjalan dengan baik, gitu ya. Hari ini pemeringkatan perguruan tinggi juga ditentukan oleh indeks kinerja utama, terutama Merdeka Belajar, gitu ya. Nah, intinya bagaimana dia belajar dari berbagai hal, dari berbagai lembaga, dari berbagai kegiatan yang bisa ditransformasi menjadi keilmuan. Itu mereka belajar. Ya. Contoh misalnya, saya sekarang sedang mendevelop sistem manajemen Merdeka Belajar. Sebenarnya sudah ada 9 program, tapi yang populer 4. Ya. Mulai dari pertukaran mahasiswa, kemudian magang, lalu wirausaha, dan mahasiswa mengajar. Ya, ada 4. Nah, yang menarik di magang, gitu ya. Magang itu terutama yang bersertifikasi itu dihargai sampai 20 SKS. Ya, bayangkan. Proses yang harusnya sebut saja 1 semester itu bisa dilaksanakan dalam waktu 2 bulan. Ya. Nah, cuman persoalannya bagaimana magang ini mengcover sejumlah mata kuliah yang convert, yang sesuai. Nah, itu jadi persoalan. Maka sekarang para prodi di seluruh perguruan tinggi itu sedang merancang kegiatan-kegiatan yang memang apa yang di kurikulumnya itu ada di lapangan, gitu ya. Ada di lapangan, ada di tempat kerja, ada di industri, ada di dunia kerja. Nah, ini sebetulnya bagus lah ya, bagi saya bagus gitu ini. Karena dulu Adit masih ingat nggak ada siapa namanya ya yang untuk apa kuliah kalau tidak kerja? Itu siapa sih itu? Si Furkon. Oh, bukan. Si Furkon ada ya itu gengnya itulah. Siapa gitu ya? Ya gengnya Furkon itu ya. Buat apa kuliah kalau tidak kerja? Nah, itu sebetulnya para mahasiswa sudah mulai gerah gitu ya dengan struktur kurikulum yang memang tidak begitu match dengan apa yang dia saksikan sehari-hari kan gitu ya. Nah, sekarang ada Merdeka Belajar ya, mereka belajar. Jadi termasuk kegiatan membangun desa itu juga bisa dikonversi dengan 20 SKS. Tentu rumusannya atau kegiatannya memang kegiatan yang terstandar. Misalnya kalau membangun desa itu, karena misalnya kalau Ilkom ya membangun desa wisata misalnya. Nah, maka dari mulai perencanaan, pelaksanaan, kebutuhan sumber daya sampai kepada sebut saja promosi segala macam sampai ke eksekusi dan betul-betul layanannya berbasis tadi digital atau wisata ya. Ada desa digital dan wisata sampai seperti itu. Nah, itu setara. Tapi kalau hanya seperti PKL, kadang-kadang kan PKL cuman
pelaku apa sih penderita gitu ya, cuman menyaksikan saja gitu pakai. Nah seperti itu. Oke, kembali ke sini. Jadi hulunya pengetahuan itu filsafat, hilirnya itu adalah teknologi atau penerapan di dalam kehidupan gitu ya. Nah ini hubungannya sama sebetulnya dari tadi juga, hanya ada beberapa kelengkapan dari ilmu-ilmu lain ya, sudah mulai dari filsafat hukum, politik, sejarah, dan ada ilmu-ilmu social science ya, gitu ya. Ada natural science, ada social science gitu ya. Nah, awalnya dari ilmu filsafat. Nah, sebetulnya fisika itu ya, zaman-zaman saya itu masih disebut filsafat alam. Fisika itu ya, disebut filsafat alam fisika itu. Kalau biologi itu filsafat kehidupan atau filsafat hidup gitu ya. Kimia apa ya? Mungkin filsafat. Nah, di apa? Jadi lebih awal-awal lagi itu sudah lebih dekat-dekat lagi ke hal-hal yang sifatnya kelihatan historinya gitu, kelihatan historinya. Apalagi misalnya kalau membaca sejarah, artinya bagaimana sejarah fisika, bagaimana sejarah kimia, sejarah biologi gitu ya, itu agak terasa filsafat atau berpikir filsafatnya agak terasa gitu ya. Nah, jadi teknologi itu hampir loncat ya, kalau teknologi loncat gitu ya. Nah, tataran pengetahuannya kan di tataran normatif, bagaimana ilmu-ilmu yang sifatnya searching kayak gitu ya, kemudian bagaimana sifatnya problem solving, kaitan dengan itu. Tapi secara keseluruhan teknologinya ya itu sudah hilir, sudah bagian hilir, gitu ya. Jadi dihilir. Nah, bisa saja suatu ketika akan balik lagi ini, ya. Sebab ada di beberapa, ya terutama di beberapa kitab suci kan gitu ya. Jadi kalau kita tanya kapan ujungnya teknologi, ya. Nah, ujungnya teknologi itu adalah matinya teknologi. Itu ujungnya teknologi. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kecanggihannya terus gitu seperti apa, nanti akan ada ujungnya. Apa itu? Ya memang kelumpuhan teknologi itu ujungnya. Ya. Di sana disebutkan bagaimana orang akan kembali perang menggunakan tongkat dan pedang. Di sana. Jadi lumpuh, teknologinya mati. Itu ujungnya teknologi. Jadi filsafat itu hulu dan teknologi itu muara. Nah, kembali ke struktur ilmu, ini yang kita dekat ya gitu, dan mungkin Bapak Ibu di sini akan mengalami dan menerapkan ini, terutama di dalam paling terasa di dalam tesis nanti ya. Pasti bagaimana fakta. Nah, fakta-fakta ya. Ya, fakta-fakta itu kaitannya sekarang dengan teknologi ya, big data, data science gitu ya. Data science informasi. Ya. Maka dari bagian yang paling banyak konsep ini sudah mulai ke pemaknaan, mulai ke rumusan bagaimana hubungan antar fakta. Gitu ya. Nah, generalisasi ini sudah di atas lagi bagaimana konsep-konsep, struktur konsep, kumpulan konsep-konsep itu bisa berlaku pada berbagai konteks ya, general. Nah, ini secara luas sekali itu teori ya. Teori bisa lintas konteks, teori bisa lintas objek dan seterusnya ya gitu. Nah, sebetulnya kita di sini sekarang itu ya, sekarang di situ. Jadi bagaimana embahnya si filsafat itu bukan terlupakan, tapi itu sudah given ya, kita ikuti. Walaupun tetap ilmu itu tentatif ya. Selama belum ada kebenaran yang baru ya masih seperti itu, tapi ada kebenaran yang baru ya gugur, diganti dengan yang baru kan gitu. Kebenaran yang ada
gugur diganti kebenaran yang baru. Itu sifat tentatif dari ilmu. Maka apa statement kepastian hari ini atau udah statement by assumption. Jadi atas dasar asumsi. Kan gitu ya. Kepastian atas dasar asumsi. Saya udah menyampaikan kan di sini ya. Heliosentris atau geosentris. Ya. Itu nyatanya walau alam kan gitu. Hanya ketika heliosentris maka berkembang sejumlah ilmu, kalau geosentris mandek tuh keilmuan. Sebenarnya nggak tahu. Semua yang ada ini pemodelan, ya pemodelan, dimodelkan seperti itu. Lalu memang ada beberapa prinsip-prinsip yang berlaku kan di situ. Nah itu, jadi tentatif sifatnya ya. Oke, tadi sudah ya. Ini khusus di pendidikan. Jadi ada hubungannya, ada filsafat umum. Jadi ada filsafat umum, filsafat khusus, pendidikan, ilmu pendidikan, teori pendidikan, perilaku peserta didik atau karakter peserta didik, dan pengalaman yang di. Nah ini harus ditinjau secara keseluruhan, secara umum itu filsafat. Hari ini kan sedang dirisaukan bagaimana anak-anak kita itu bisa Jadi gini, kalau saya sih jatuhnya khawatir ya gitu dengan anak-anak kita yang sekarang masih kecil mungkin atau masih coba mau seperti apa mereka hidupnya nanti yang akan datang ya. Di tengah-tengah langsung berhadapan dengan berbagai fenomena yang terbuka misalnya, ya kan? Nah kita harus khawatir sih sebenarnya. Kan disinyalir ada istilah lost generation ada ya kan. Jadi lost generation itu bukan tidak ada generasi mati atau meninggal, bukan. Tapi bagaimana generasi itu tidak sesuai dengan zamannya. Itu lost generation. Jadi kalau ada orang harusnya sekarang milenial seperti ini misalnya karakternya, lalu ada orang milenial yang tidak seperti tuntutan kehidupan, itu lost generation-nya gitu ya. Hilang generasi gitu ya. Nah, itu nanti walaupun ya kita akan masuk ke generasi emas, mudah-mudahan ya bisa terjadi lah gitu. Karena kan beban-beban anak-anak sekarang itu sudah sedikitlah berbeda dengan beban-beban orang dewasa sih sebenarnya. Karena semua sudah terbuka ya. Sudah terbuka. Dulu kan macam mungkin zaman-zaman Anda mahasiswa kan politik itu sesuatu yang nggak terpikirkan. Hal-hal yang tapi sekarang kan disuguhi gitu ya. Jadi semua fenomena itu ya mau tidak mau kan apakah dibaca atau direnungkan atau di apa. Kemarin kan ada seminar atau ada ikut enggak ini? Itu tentang pendidikan kedamaian. Ya. Ya, saya mengajukan kritik karena di situ dibawalah ke terorisme gitu, ke mana segala macam. Saya pikir kejauhan gitu ya. Ya, kedamaian itu bagaimana penciptaan suasana nyaman dari sisi berpikir. Ya, itu sudah damai. Kan gitu ya. Nah, saya pertanyakan, jangan-jangan yang membuat ketidakdamaian itu kita, para guru, misalnya para dosen. Gitu ya. Ya lebih jauh, mungkin ada sistem yang harus dikoreksi sehingga membuat ketidakdamaian. Seperti itu ya. Ketidakdamaian. Nah, beberapa harapan kan beberapa pengukuran, beberapa standar itu hari ini sudah mulai dibantah oleh fakta kan beredar di media sosial kan gitu ya. Jadi dan menurut beberapa hasil terstudi ya dari hasil terstudinya UI karena UI paling bagus terstudinya dari hampir partisipasi seluruh alumninya besar gitu ya.
yang membuat lulusannya itu bekerja dan pada posisi yang bagus, itu bukan karena nama besar lembaganya, bukan karena IP-nya, bukan karena apa pokoknya ya. Pokoknya yang gitu-gitu tuh termasuk akreditasi segala macam gitu ya. Nomor berapa gitu ya. Ternyata yang menjadikan lulusan itu punya posisi ya dalam arti nyaman, posisi nyaman itu adalah soft skill. Nah, itu kata alumni. Soft skill. Jadi bukan IP yang gede, bukan prodi yang punya nama, tenar, enggak ternyata. Itu nomor berapa gitu ya. Nomor masalah di bawah 5 lah. 1, 2 sampai 3 itu justru yang tidak ada disebut-sebut hari ini. Soft skill apalagi ya sifatnya tuh yang gitu ya. Bahkan ada temuan lagi paling baru ya di media sosial, justru yang kunci sukses jadi benar kayak kata orang tua dulu kan gitu ya, itu adalah jujur gitu ya, jujur. Jadi orang-orang yang suksesnya benar-benar sukses gitu ya, ternyata itu orang-orang jujur atau kejujuran lah gitu. Jadi dari sekian orang sukses di apa namanya di survei gitu, ternyata menempatkan kejujuran itulah yang menjadikan dia sukses. Gitu ya. Nah, kan sudah beberapa bergeser dari hal-hal yang sifatnya empirical normatif gitu ya. Nah, mungkin kita harus meninjau lagi amanat-amanat filsafat gitu ya, amanat-amanat apa namanya pengetahuan, amanat-amanat ilmu ya seperti itu. Nah ini struktur filsafat dalam pendidikan. Tadi sebetulnya ini penjelasan dari setiap aspek tadi ya. Ada beberapa ahlinya atau beberapa bapak filsafat kan gitu ya, bapak filsafat gitu ya. Seperti itu. Ini lebih menginikan saja ya, bagaimana Plato misalnya dan Aristoteles itu memulai berpikir atas fakta gitu ya, yang dia bertanya-tanya atau dia takjub kan gitu ya, seperti itu. Nah itu ontologi, jadi keberadaan, tentang keberadaan ya, keberadaan. Nah, begitulah seterusnya sampai ke. Nah jadi filsuf itu siapa? Pecinta. Bapak-bapak, ibu-ibu filsuf semua ini karena pecinta, pecinta kebenaran, pecinta kebijakan, kebijaksanaan, pecinta kearifan kan gitu ya. Nah, ada kebijakan-kebijakan yang absolut yang tadi aksioma itu ya, itu ada pada Tuhan. Dan itu harus jadi referen. Jadi kalau ada filsafat bertentangan, itu keliru ya, itu keliru ya. Para ahli dulu sebetulnya dia sudah menemukan Tuhan gitu ya, dengan berpikir yang dia lakukan gitu ya. Walaupun waktu itu mungkin ada yang nyebut ini ada sesuatu super power atau ada sesuatu yang maha dahsyat. Gitu. Jadi itu sudah ditemukan sebenarnya. Berikutnya adalah masih aspek ontologi ya. Ini hanya penjelasan yang tambahan ya. Bagaimana beberapa pendapat juga membenarkan atau beberapa pendapat juga bersepakat ya atas aspek ontologi ini, ya, aspek ontologi ini. Berikutnya adalah aspek aksiologi. Ini kebalik-balik ya, nggak apa-apa lah, pokoknya 1, 2, 3. Aspek aksiologi itu tadi mencari atau menemukan atau cara ya, cara. Dari caranya apa? Jadi filsafat itu pemutaran umum untuk mencari kebenaran fakta. Gitu.
Bapak Ibu sudah lakukan ini sebenarnya ya. Kita sudah melakukan ini gitu ya. Dan fungsinya dari aksiologi ini untuk menemukan kebenaran, membuktikan keyakinan, menemukan ide baru ya, bukan ide baru. Yang berikutnya adalah aspek yang ketiga, itu aspek epistemologi ya. Ini tentang kegunaan ya. Ya. Oke. Ya. Jadi why how ya. Agak tipis-tipis juga dengan aksiologi, tapi lebih ke kegunaan ini ya. Lebih ke kegunaan. Oke, ini juga ya. Nah, sebetulnya karena ada turunan ini, maka kita akan diarahkan ke yang namanya ilmu atau pengetahuan. Nah, ini sudah mulai operasional, sudah mulai operasional ya, pendekatan fenomena gitu ya. Jadi selama ada fakta, ada fenomena, ada gejala, ya kan, maka itu bisa dilanjutkan, gitu ya. Itu bisa dilanjutkan. Nah, fakta atau gejala itu kan di awal-awal itu campur aduk ya, antara fisik dan non fisik kan gitu ya. Fisik dan non fisik. Gitu. Nah, ilmu pengetahuan ya ada itu kan harus memenuhi, tapi untuk objek maksudnya, untuk objek bisa memenuhi beberapa kondisi yang sering secara umum adalah ruang dan waktu, kan gitu ya, ruang dan waktu. Jadi keberadaan itu harus diukur oleh ruang dan waktu. Kalau nggak butuh ruang, nah itu nggak ada katanya ya, gitu ya. Kalau dia juga tidak tunduk pada waktu, itu juga nggak ada. Artinya ini, tapi ini batasan objek ya, yang secara umum makroskopik ya, makroskopik. Nah, selain dan ujungnya ini harus bisa diulang, harus bisa dibuktikan di laboratorium, ya. Nah, santet itu nggak termasuk ilmu, ya, nggak termasuk karena tidak bisa diuji kebenarannya di laboratorium, ya. Apalagi yang sifatnya konsisten terus, gitu, konsisten. Nah, jadi agak sulit. Walaupun nggak tahu saya ini apakah di luar, tapi ya kan ilmu apa tuh si itu teh yang magic teh si siapa filmnya tuh ada sekolahnya, sulap ya, magic sulap kan gitu ya. Nah, nggak tahu sebenarnya kan gitu, itu bisa di laboratoriumkan atau enggak, jadi bisa dipraktekkan, bisa diulang dengan konsisten atau enggak gitu ya. Nah ini fenomena, jadi ruang dan waktu si ukurannya. Kemudian klasifikasinya yang mengarah kepada pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu akhirnya suka atau tidak suka harus membagi, ya, harus membagi. Nah jadi memang dulunya ya menyatu kan, sebut saja misalnya IPA. IPA kan dulunya menyatu, dikenalnya IPA saja gitu ya. Walaupun sekarang suka disebut juga IPA terpadu kan gitu ya, seperti itu. Memang IPA itu sudah terpadu sebenarnya kan gitu ya. Tapi karena khawatir pemisahan atau pengelompokan ini tujuannya sebenarnya untuk sama-sama spesifik kan gitu ya, sama spesifik ya. Tapi mestinya nggak
nggak melupakan ruang ataupun kelompok awalnya gitu. Itu IPA kan gitu ya. Nah, kan sudah mulai ada beberapa terminologi mata kuliah kan, biochemistry ya, biofisik, biomechanical, bioinformatik. Nah, itu sebenarnya salah satu keterhubungan kan gitu ya. Nah, untuk spesifikasi memang dipisah-pisah. Jadi ini orang fisika, ini orang kimia, ini orang biologi. Itu kan lebih ke profesional sebenarnya. Tapi dari sisi keilmuan itu harus menyatu ya, harus menyatu. Oke, ini klasifikasi. Jadi terjadinya klasifikasi untuk spesifikasi. Ini metode cara mencarinya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ada dari besar ke kecil atau dari atas ke bawah, ada dari bawah ke atas kan gitu ya. Nah, dalam langkah ilmiah ada yang disebut deduktif dan induktif gitu. Ini sama, ada a priori, ada a posteriori. Jadi ada dari besar ke kecil, ada kecil ke besar gitu ya. Nah, ini masalah starting saja, masalah urgensi juga kan gitu ya. Jadi tergantung, boleh saja ketersediaan sumber dayanya mana, nah, itu menggunakan metode-metode itu ya. Epistemologi pengetahuan sejati ya. Jadi pengetahuan itu epistemologi, faktanya ada, penyebabnya ada, caranya ada, dan bisa diulang, konsisten, bisa diverifikasi ya, bisa dibenarkan gitu ya, bisa dibenarkan. Jadi bukan subjektif ya, tapi ini objektif kan gitu ya, objektif. Nah, kita jangan ini ya, jangan alergi dengan kata-kata mana sih? Nah, itu selain kritik juga ungkapan radikal ini juga menurut saya bias gitu ya. Bias gitu ya. Jadi semua orang berpikir itu sebenarnya radikal. Kalau menurut saya ya. Radikal atau pikiran itu radikal. Pikiran itu radikal gitu ya. Nah, apa yang membatasinya? Nah, sampai pikiran itu terwujud. Ya fasilitas-fasilitas pendukung. Ya kan gitu ya. Misalnya gini. Seorang anak misalnya punya pikiran, saya ingin melempar mobil Pak Wawan misalnya gitu ya. Radikal itu, tapi pikirannya gitu ya. Nah, bisa nggak saya adukan ke polisi misalnya? Belum bisa, karena itu sifat pikiran ya. Tapi kalau misalnya dia sudah mengumpulkan batu, artinya ada objek pendukung gitu ya. Dia sudah mengukur atau mencari posisi gitu ya. Apalagi dia sudah memegang, apalagi dia sudah ini, itu radikal kegiatannya atau actionnya itu radikal, atau maka bisa disebut orang itu radikalisme gitu ya. Tapi kalau masih tataran pikiran belum bisa. Maka kepolisian juga sangat hati-hati lah dalam menerapkan itu. Tetapi hari ini kan menjadi hantu gitu ya, kata-kata radikal itu ya. Kita semua ini coba aja misalnya Adit waktu melakukan pembuatan coding untuk sebuah modul apa, ini jam berapa? Udah ada yang ngaji? 17.45, Pak. 45? Oh ya, nanti sebelum maghrib lah, Wani ya. Ya, Oke, Pak. udah ini terakhir aja nih si slide ini ya. Itu ya. Nah, jadi harus radikal pikiran itu. Misalnya Adit, Wani atau siapa yang
kan bagaimana di programming itu pikirannya bisa radikal kan, dengan nyoba yang ekstrim kan itu, dengan nyoba-nyoba yang sifatnya walaupun sudah tahu misalnya ini akan hasilnya error atau hasilnya apa gitu ya. Tapi kan itu pikiran. Gitu ya. Lalu rasional. Nah, kalau rasional itu, nah itu kan radikal itu individual ya, individual. Tidak boleh radikal bareng-bareng. Ya, nggak boleh gitu, nggak boleh. Nanti ada pikiran lain. Rasional, nah ini objektif, sudah ada standar, sudah ada tolok ukur. Jadi benar itu kata siapa, bagus itu kata siapa. Nah, lalu langkahnya sudah sistematis, sudah sistemik, sudah runut, sudah logis gitu ya. Nah, barulah dia bersifat semesta atau bersifat universe ya gitu ya. Nah, ini bagaimana kebenaran itu bisa dibuktikan ya dengan angka. Nah, pembuktian filsafat itu lebih luas daripada pembuktian ilmu ya gitu ya. Kemudian beberapa alasannya karena banyak pertimbangannya ya. Ada rasio, ada ilmu sendiri, ada moral, nilai gitu ya. Nah, ilmu pengetahuan atau teknologi itu pada tataran bisa ya. Etik, moral itu pada tataran boleh. Boleh tidak. Nah, itu harusnya kalau bisanya bisa pengetahuan, ilmu pengetahuan. Tapi tataran moral boleh atau tidak. Nah, itu agak lebih mudah membedakannya ya. Jadi sama halnya dengan saya misalnya punya hak atau ya saya berhak misalnya memukul seseorang gitu ya. Tapi seseorang itu berhak terbebas dari pukulan kayak gitu. Kan ini batasnya adalah wilayah masing-masing. Sama teknologi juga secara luas dia boleh saja berhak untuk melakukan apa saja, tetapi ada moral, agama, etik yang membatasi kebolehan atau ketidakbolehannya gitu ya. Nah itu eh, jadi sebenarnya kalau kita mengikuti alur histori norma itu nggak akan ada kekacauan sebenarnya Mbak ya, nggak akan ada gitu. Nah tapi kekacauan itu sebenarnya tumbuh awalnya dari personal, dari individu. Karena apa? Karena punya pikiran-pikiran radikal ya. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Eh, ini baru setengah slide sebenarnya ya. Ya, setengah slide tapi nanti diterusin lagi. Maksud saya nanti nanti ada beberapa pertemuan yang sebetulnya tidak harus lama gitu ya. Jadi nggak apa-apa tidak sesuai dengan rencana, harusnya ini selesai tapi enggak ya gitu. Nggak apa-apa. Oke, nah itu pengantar kurang lebih secara umum begitulah dinamika di dalam filsafat atau filsafat ilmu gitu ya, filsafat ilmu yang memang itu jauh ya. Kita sudah di alam pengetahuan, maka filsafatnya itu adalah filsafat analogi kan gitu ya, yang digunakannya. Kita sudah di alam pengetahuan gitu ya, maka tetap saja penting bagi anak-anak sekolah atau mahasiswa atau apa untuk melihat sejarah keilmuan juga supaya mereka tahu di mana dan karena apa kita berdiri kan, itu yang penting gitu ya. Oke, saya pikir gitu aja. Jadi kayaknya tadi ada yang belum ke absen ya. Eri Iya, ada nggak Pak. Eri? Dua Eri orang ada yang Eri? nggak masuk, Yang nggak masuk Hadir, siapa? Pak. Eri ada ya? Eri ada. Hadir. Pak. Oke, saya yang tadi belum, aduh sorry, yang tadi belum Eri ya. Kemudian Saya belum, Pak. Ntar, kok nggak mau edit ini? Ya, Eri mana Eri itu? Oh udah Eri itu. Oke,
Siapa ya? Siapa lagi? Maya ada ya? Rani ada ya? Indra, Ada, Pak. iya. Ada. Suratno, Oh, Yang izin teh 2 orang, Pak. Pak Siapa? Suratno sama Pak Suratno sama izin. Pak Pak siapa? Sofran. Hah? Pak Suratno sama Pak Sofran. Sofran. Iya, Mana? nggak ada di situ, Pak. Nggak ada kamu teh. Pasoperannya nggak ada di list filsafat Wan. Oh, nggak Belum. ada. Ya Belum udah. ngontrak. Berarti Mungkin di belum PRS ya. ngontrak. Ya udah. Iya, nanti. Berarti yang- yang ini izin yang Pak kabarin, Suratno Pak. aja ya. Iya. Oke lah. Udah, Wani udah saya ini Iya, kan ya. Pak Suratnonya ada ini, Pak, tugas. Keluar. Iya, Ya. siap. Oke. Ya, izin keluar kota. Wani berarti kamu proof ya di itunya. Terus sudah ada tugas. Baik, Pak, siap. Tapi nanti jam 18 baru bisa dibuka. Ya. Tugasnya sederhana ya. Dari kira-kira mana sih, bacakan saja supaya ada gambaran lah. Jelaskan pendapat dan pandangan Anda tentang peran penting filsafat ilmu ya. Mau saya itu pikiran Bapak Ibu sendiri ya. Gitu ya. Setelah kita cuap-cuap 2 kali. Nah, ini paparannya dalam Word saja, Arial 12, 1 spasi aja lah. Maksimum 1 halaman, maksimum. Ya, jadi ini pikiran bebas. Saya ingin pikiran bebas. Menurut Bapak Ibu, pentingnya filsafat ilmu itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Oke, dan ini sudah adzan. Selamat menunaikan ibadah. Kalau yang puasa, mungkin puasa Daud ya kamu. Ini apa, Wani, hari Rabu ya. Selamat berbuka puasa ya. Oke, Pak Indra di Kalimantan juga. Udah jam berapa sana Pak Indra? Sama. saya Majalengka, Pak, Cirebon. Kalimantan siapa? Pak Alif, Pak. Pak Saya juga di Kalimantan, Pak. Zulkifli. Pak Alif ya? Pak Alif, Pak Pak Alif ya? Alif. Pak Alif jam berapa? Sana? Sama, Sama Pak. aja, Pak. WIB. WIB. Oh, kamu Iya, sama. di Iya. Kalimantan, Wani? Iya, di Pontianak, Pak. Di Pontianak tuh di siapa? Ya Allah, emang asli orang sana, Pak. Saya pikir kamu orang Cianjur, sumpah. Orang Sanis, sana. Bapak. Aduh, baru Iya, tahu. orang Untung kamu Pontianak. masuk S2, jadi tahu persis. Aduh. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat Iya, makasih, Bapak. bekerja, selamat beristirahat ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak. wabarakatuh. Izin ya. Terima kasih, Pak. Ya.